قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya tambahkan ya dari penjelasan saya Ibnu Utsaimin. Kan di sini ada penjelasan yang sangat bagus ya. Yaitu tentang bagaimana bentuk penjelasan Al-Qur'an terhadap segala sesuatu. Maka Syekh mengatakan, inna tibyanal Qur'ani lil asya'i, sesungguhnya penjelasan Al-Qur'an terhadap segala sesuatu, yanqasimu ila qismain, terbagi kepada dua bentuk penjelasan. Al-ula, bentuk yang pertama, an yubayyina syai'a bi'ainihi, menjelaskan sesuatu langsung tentang bentuknya. Jadi menjelaskan sesuatu langsung menjelaskan bentuk sesuatu tersebut. Umpamanya ya, beliau menyampaikan contoh di sini surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan atas kalian apa? Bangkai, darah, kemudian daging babi dan sembelihan dengan selain nama Allah Ta'ala. Di sini Allah Ta'ala mengharamkan berapa makanan? 4. Bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan selain Allah Ta'ala, dengan selain nama Allah Ta'ala. Ya, maka di sini penjelasannya jelas. Kita butuh penjelasan apa saja yang diharamkan untuk kita untuk dikonsumsi. Maka Al-Quran langsung menjelaskan dengan bentuk sesuatu yang diharamkan tersebut. Disebutkan yang diharamkan untuk kalian konsumsi adalah darah. Kita kenal darah? Ya. Bangkai, kita tahu bangkai. Babi, kita tahu babi. Sembelihan kesirikan, kita tahu itu. Ini artinya menjelaskan sesuatu langsung dengan bentuk sesuatu tersebut. Kita butuh penjelasan tentang siapa sih wanita yang haram kita nikahi. Nah, dari banyak wanita itu ternyata ada wanita yang haram untuk dinikahi. Nah, siapa aja? Maka Al-Quran langsung menjelaskan bentuk-bentuk wanita. Artinya siapa saja wanita yang haram untuk kita nikahi. Ya, seperti disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23 ya. Ayat 23 dan 24. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum sampai seterusnya. Diharamkan atas kalian untuk dinikahi ibu kalian, anak kalian, saudari kalian, bibi kalian, bibi dari bapak, bibi dari ibu ya. Anak saudara, keponakan ya, anak saudari, keponakan ya. Kemudian ibu yang menyusui kalian, ibu pesusuan dan seterusnya dijelaskan di situ. Jadi langsung menjelaskan secara wujudnya, secara bentuknya apa saja yang kita butuhkan tersebut. Nah, ini yang pertama. Dan ini penjelasan ini adalah penjelasan yang berkaitan dengan masalah syariat ini. Masalah agama ini. Jadi langsung wujudnya dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, bentuk penjelasan Al-Quran berkata Syekh, ayyakunat tibyanu bil isyarati ila maudhi'il bayan. Bentuk yang kedua penjelasan Al-Quran terhadap segala sesuatu adalah penjelasan dengan menunjuk, dengan menunjukkan, mengisyaratkan kepada tempat penjelasannya.
Jadi Al-Quran menjelaskan kepada kita apa yang kita butuhkan. Bentuk yang kedua adalah dengan menunjukkan tempat penjelasannya. Jadi penjelasan secara wujudnya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi Al-Quran menunjukkan bahwa penjelasannya tempatnya itu di situ. Silakan kamu cari ke situ. Itu namanya bil isyarah. Seperti ya di sini saya mencontohkan surat An-Nisa ayat 113. Surat An-Nisa ayat 113. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata. Dan Allah telah menurunkan kepadamu Al-Quran dan hikmah. Hikmah itu apa? Sunnah Nabi SAW. Maka dalam ayat ini Allah mengisyaratkan fa'asyarallahu ta'ala ilal hikmatil lati hiya sunnah fa innaha tubayyinul Quran. Maka dalam ayat ini Allah telah mengisyaratkan kepada sunnah, menunjukkan kepada sunnah bahwa sunnah itu akan menjelaskan Al-Quran. Jadi penjelasan terhadap bentuk yang kita butuhkan itu dalam Al-Quran tidak disebutkan. Tetapi penyebutan penjelasannya Al-Quran telah menunjukkan. Itu ada dalam apa? Sunnah Nabi SAW. Ya, berarti Al-Quran juga sudah menjelaskan. Cuma penjelasannya kita dapatkan dalam sunnah Nabi SAW. Nah ini kebanyakannya dalam rincian pelaksanaan, rincian praktek dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka rinciannya itu banyaknya dalam sunnah Nabi SAW. Kemudian contoh yang kedua, surat Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Anbiya ayat 7. Maka bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, orang yang berilmu. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamuna, kalau kalian tidak mengetahui. Maka di sini Al-Quran mengisyaratkan penjelasannya ada bersama orang yang berilmu. Kalau kamu tidak mendapatkan dalam Al-Quran secara langsung, tanyakan sama dia. Baik dalam urusan agama maupun dalam urusan apa? Dunia. Maupun dalam urusan dunia. Nah, di sini saya memberikan contoh ya. Contoh kisah. Ini dalam Syarah Kashfus Syubhat. Diceritakan ada seorang alim, dia didatangi oleh orang Nasrani di sebuah restoran, tempat makan. Di mana orang Nasrani datang, dia hendak mencela Al-Quran. Kemudian dia berkata, orang Nasrani ini, Aina bayanu kaifa yusnau hadat ta'am. Coba tunjukkan kepadaku dalam Al-Quran mana yang menjelaskan bagaimana cara membuat makanan ini. Kita sedang di restoran. Katanya Al-Quran itu lengkap penjelasannya. Coba tunjukkan kepadaku mana ayatnya yang menunjukkan cara membuat makanan ini. Kalau tidak bisa menjawab berarti Al-Quran apa? Kurang. Katanya menjelaskan segala sesuatu. Ini mana penjelasannya? Resepnya apa? Cara bikinnya bagaimana? Sok sampai enak begini. Fada ar-rajulu sahibal mat'ami, maka orang alim tersebut memanggil pemilik restoran, sini. Kemudian faqala lahu sif lana kaifa tasna'u hadat ta'am. Wahai pemilik restoran, coba jelaskan kepada kami bagaimana cara membuat makanan ini. Maka oleh pemilik restoran jelaskan resepnya begini, caranya begini. Fawasofahu faqala, maka orang alim ini berkata, hakadza jaa fil Qur'an. Beginilah Al-Quran mengajarkan kami. Kalau kamu tidak tahu, tanya kepada yang tahu. Saya tidak tahu bagaimana cara membuat makanan ini. Dan Al-Quran tidak menjelaskannya secara apa? Secara wujudnya, terperinci. Tapi Al-Quran memberikan penjelasan dengan mengisyaratkan. Tanya kepada yang mengetahui, itu ahlinya. Jadi penjelasan cara membuat makanan itu ada dalam ayat ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fata'ajjaban Nasrani, maka orang Nasrani tersebut merasa kagum dengan Al-Quran. Ya. Jadi penjelasan Al-Quran itu lengkap.
Walaupun bentuk penjelasannya ada yang langsung menjelaskan wujud permasalahan tersebut langsung, ada juga penjelasannya dengan cara apa? Mengisyaratkan di mana kita akan mendapatkan penjelasannya secara rinci. Ya, ada contoh lainnya. Ada orang yang mungkin sekarang disebutnya Qur'ani ya, anti sunnah. Segala sesuatu Quran saja dia. Datang kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kamu katakan bahwa wanita itu tidak boleh apa? Menyambung rambutnya. La'anallahul wasilata wal mustausilah. Melaknat wanita yang menyambungkan rambutnya dan wanita yang diminta untuk menyambungkan rambut wanita. Kemudian dia melakukannya. Mana? Dalam Al-Quran mana larangan wanita menyambung apa? Rambutnya, antara rambut aslinya dengan rambut palsu disambung. Mana? Dalam Al-Quran tidak ada. Kata Ibnu Mas'ud, apa kamu tidak membaca ayat apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul ambil. Apa yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah. Dan Rasulullah telah mengatakan Allah melaknat wanita yang menyambungkan rambutnya dan wanita yang meminta supaya rambutnya disambungkan. Nah, baru dia ngerti. Ini namanya penjelasannya wujudnya tidak langsung dalam Al-Quran, tapi Al-Quran apa? Mengisyaratkan bahwa penjelasan di sini ada di mana? Dalam penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam.